全部赠与你，当真是没有一个好。心雅妹妹和王老前辈在我左右，尽量不要与我分开。穆盟主，他们会打的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 211 sampai 215. Di bagian sebelumnya, di tengah-tengah kekacauan yang dibuat oleh Mu Yun di perkemahan pasukan ras roh, tiba-tiba saja Sang Ming datang untuk menyerang Mu Yun. Pada saat itu Mu Yun sama sekali tak sanggup berhadapan dengan Sang Ming. Untung saja Mu Yun sempat diselamatkan oleh Yu Xingmu. Setelah itu, Mu Yun langsung menuju ke lembah Leshen untuk pergi ke kolam guntur 9 surgawi. Di sana, Mu Yun langsung menyerap guntur-guntur surgawi. Bahkan dia juga berhasil menempa altar jiwanya ketiga dan memanfaatkan mutiara guntur. Ini semua bisa terjadi karena dia memanfaatkan mutiara guntur. Selesai melakukannya, Mu Yun langsung pergi dari lembah Leshen. Akibat ulah Mu Yun, segel di lembah Leshen menjadi longgar. Dan Li Zhenzi juga memutuskan untuk tak menjaga segel itu lagi dan pergi menghampiri temannya di Tanah Suci Qiao. Scene melanjut di Tanah Suci Qiao, terlihat wanita Sain memberitahu Xiao Yun bahwa dirinya sudah tak bisa hidup lebih lama lagi karena dia itu telah menekan segala ras roh selama ratusan tahun. Oleh karena wanita Sain tak mau kalau segelnya hancur begitu saja, ia pun berencana untuk mencari pengganti dirinya. Dan yang paling cocok untuk menggantikannya ialah Xiao Yun. Akan tetapi jika Xiao Yun mengembangkan tugas untuk menjaga segel itu, maka Xiao Yun akan kesepian hingga dia tua. Sebelum memberikan tugasnya kepada Xiao Yun, wanita Sain sempat mencoba menanyakan apakah dia siap menerima tugas untuk menjaga segel itu. Tak tega melihat gurunya yang sudah sekarat, Xiao Yun pun menjawab kalau dia bersedia untuk mengambil alih tugas gurunya. Tak hanya memberikan tugas untuk menjaga segel saja, wanita Sain juga memberikan 9 altar jiwa yang sudah ia tempa kepada Xiao Yun. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar Xiao Yun benar-benar penuh persiapan untuk mengemban tugas ini. Sebelum wanita Sain menghilang, ia sempat berkata bahwa dia akan mempercayakan Tanah Suci Qiao kepada Xiao Yun. Tak berlarut-larut dalam kesedihan lepas ditinggal oleh gurunya, Xiao Yun dengan penuh ketegasan mengatakan kalau mulai hari itu dirinya bukanlah Xiao Yun lagi, melainkan adalah seorang wanita Sain sama seperti gurunya. Di sisi lain terlihat di saat Mu Yun sedang memikirkan atas kegagalan serangan kedua dari ras roh, tiba-tiba saja Yu Xingmu datang menghampirinya. Yu Xingmu memberikan laporan yang mengatakan bahwa 72 pulau di Pulau Tianxi telah meledak hanya dalam satu malam saja, yang mana mengakibatkan munculnya sebuah jurang yang sangat besar. Yu Xingmu juga memberitahu yang perlu dikhawatirkan di Zhongzhou sekarang hanyalah 4 bagian utama jalur ras roh, yang mana itu telah disegel oleh seseorang yang pada 10.000 tahun yang lalu bangkit di daratan Zhongzhou. Mendengar ucapan Yu Xingmu, Mu Yun baru menyadari bahwasanya orang yang dimaksud oleh Yu Xingmu pada 10.000 tahun yang lalu sebenarnya adalah Mu Yun sendiri. Bahkan Mu Yun merasa tak menyangka dan tindakannya untuk menekan kekuatan jahat dengan cara meletakkan formasi kecil secara acak. Yu Xingmu menjelaskan kalau 4 bagian utama itu adalah Jurang Iblis, Lembah Leiyin, Tanah Suci Qiao, dan yang terakhir adalah Pulau Tianxi. Pada 10.000 tahun yang lalu, Pulau Tianxi masih belum ada. 72 yang ada di Pulau Tianxi baru muncul hanya selama ribuan tahun yang lalu saja. 2 dari 4 segel yang berada di Jurang Iblis dan Lembah Leiyin telah retak, dan sekarang segel ketiga yang ada di Pulau Tianxi juga menyusul kedua segel itu. Yu Xingmu berpikir kemungkinan ada sesuatu yang luar biasa yang berada di 72 Pulau Tianxi. Oleh karena itulah Yu Xingmu meminta Mu Yun pergi ke sana untuk membantunya dalam menempa altar jiwa. Menurut Mu Yun, segel yang ada di Jurang Iblis merupakan jalur ras roh. Sedangkan yang ada di Lembah Leshan dan Tanah Suci Qiao kemungkinan mengarah ke 3.000 dunia kecil. Sementara itu, jalur yang ada di Pulau Tianxi mengarah ke jalur ras tulang. Yu Xingmu mengatakan sebelum pergi ke Pulau Tianxi, Mu Yun dianjurkan untuk menempa altar jiwa lapisan keempatnya terlebih dahulu. Pasalnya, semua kekuatan utama di daratan Zhongzhou pasti akan pergi ke sana. Dan mereka semua pasti akan sangat tergiur dengan 2 api surgawi yang dimiliki oleh Mu Yun. Di sisi lain, Zheng Wei sedang menyarankan Junwushi agar sebaiknya untuk tinggal di Sekte Shengdan terlebih dahulu.
dan mengembangkan kekuatan sekte Xingdan dengan Pulau Tianxi. Zheng Hui juga memberitahu bahwasanya dimanapun tempat yang terdapat sebuah segel, maka di sana pasti ada sebuah harta benda roh langit dan bumi. Di sebuah lautan yang sebelumnya adalah Pulau Tianxi, terlihat Mu Yun datang bersama dengan Putian dan Wan Wuseng. Sampai di sana, Mu Yun berpikir kalau kedalaman laut yang ada di sana berisikan sebuah formasi. Karena pada dasarnya, alasan munculnya 72 pulau yang disebut sebagai Pulau Tianxi adalah karena adanya formasi. Beberapa saat kemudian, datanglah Junxi dan Shen Wufeng bersama dengan para pengawalnya. Sewaktu Junxi datang, ia merasa kesal ketika melihat sosok Mu Yun. Lantas Wan Wuseng pun mencoba mengancam Junxi dengan mengatakan kalau ia sudah melintasi 4 lautan sejak Junxi masih bocah ingusan. Pada saat kebersamaan, Mang Yifan yang hanya sendirian saja juga datang ke sana. Baru saja tiba, ia langsung mengatakan bahwa keputusan Junxi untuk bergabung ke sekte Xingdan sama saja dan mencari kematiannya sendiri. Mang Yifan, 我以为是中州第一士，我算不算？现在也要来插一杠。 Tak hanya mereka saja, seorang wanita dari keluarga Yun yang bernama Yun Xingfeng pun tiba bersama dari ibunya Wang Xinya yakni Qi Xinyu. Sampai di sana, Qi Xinyu mulai mengingatkan Mu Yun agar selalu menjaga baik putrinya. Jika tidak, Qi Xinyu tidak akan segan-segan mencelakai Mu Yun. Tanpa berlama-lama lagi, Junxi, Shen Wufeng, dan Mang Yifan memutuskan untuk langsung masuk ke dalam lautan tersebut. Sebelum Mu Yun masuk ke dalam, Qi Xinyu sempat menyuruh Mu Yun agar sebaiknya dia tidak terlalu jauh dari Qi Xinyu. Bukan tanpa alasan, ia berniat untuk menjaga Mu Yun hanya demi putrinya dan Wang Jizhi saja. 当真是没有一个好。清雅妹妹和王老前辈在我左右，尽量不要与我分开。穆盟主，他们会打的。 Setelah itu, Qi Xinyu, Mu Yun, Putian, dan Wan Wuseng pun segera dengan cepat masuk ke dalam lautan. Beberapa saat setelah masuk, Li Yunji dan Si Zhongyuan pun juga tiba di tempat tersebut. Sehingga kemudian mereka langsung ikut masuk ke dalam lautan itu. Tak berselang lama, terlihat Yu Xingmu dan Li Zhenji juga berada di atas lautan tersebut. Li Zhenji tampak merasa saat marah dengan Yu Xingmu yang memiliki niatan untuk membuka 4 segel di daratan Zhongzhou. Lantas Yu Xingmu pun menjelaskan kalau 3 segel yang telah terbuka sama sekali tak ada hubungannya dengan dirinya. Ucapan dari Yu Xingmu langsung dibantah oleh Li Zhenji. Menurutnya, meskipun Yu Xingmu tidak membuka segel-segel itu, tapi Yu Xingmu lah yang telah memancing orang-orang untuk membuat kekacauan di Zhongzhou. Yu Xingmu memberitahu sekalipun dirinya tidak melakukan pergerakan, pasti Pak Tua dari keluarga Yun, yakni Yun Sheng, akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Yu Xingmu. Kemudian Yu Xingmu meminta bantuan kepada Li Zhenji untuk mengatasi orang-orang yang selalu ingin melindungi umat manusia. 不会后悔。整个大陆的生既然来了，就抱着我在乎的人。总有些人为我们人。 Sementara itu di dalam lautan, sewaktu Mu Yun terus terjun lebih dalam, ia nyaris masuk ke dalam sebuah portal. Untung saja dia itu sempat menghindarinya terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya Mu Yun berhenti terjun dan mendarat di sebuah puing-puing bangunan yang mengambang. Selang beberapa saat, secara tiba-tiba Mu Yun mendapatkan serangan dari Xing Zhongyuan. Beruntungnya, dia itu sempat menyadari serangan itu dengan cepat. Mu Yun yang sangat percaya diri mengatakan kemampuan dirinya yang sekarang serta berbeda dengan dirinya setahun yang lalu. Sambil menyerang Mu Yun, si Zhongyuan memberitahu agar sebaiknya Mu Yun tidak sombong karena sebagai praktisi yang baru saja menerobos kalter jiwa tingkat 4. Pasalnya, Xing Zhongyuan sendiri telah berada di ranah nirvana tingkat 4 selama 10 tahun terakhir. Melihat Mu Yun yang mulai mengeluarkan pedangnya, Xing Zhongyuan pun langsung meningkatkan kekuatannya dengan tangkisan 9 hantu neter. Meskipun begitu, Xing Zhongyuan sama sekali tak berdaya saat ingin mencoba menahan tebasan dari pedang Mu Yun. Bahkan, pedang Xing Zhongyuan saja sampai patah. Oleh karena tak mempunyai senjata lagi, Xing Zhongyuan pun berniat untuk meledakkan Mu Yun dengan menggunakan bola guntur api hitam yang dibuat oleh Mu Yun sendiri. Sewaktu Xing Zhongyuan melemparkan semua bola guntur api hitam yang ada di tangannya, ia menjadi sangat terkejut karena tak ada satupun bola yang meledak. Lantas Mu Yun pun menjelaskan kalau bola guntur api hitam itu dibuat oleh dirinya sendiri. Jika Mu Yun tidak ingin bola itu meledak, maka tidak akan terjadi ledakan. Dengan kata lain, walaupun Xing Zhongyuan melemparkan ratusan ribu bola guntur api kepadanya, selagi Mu Yun tidak menghendaki bola itu meledak, maka tidak akan terjadi apapun. Setelah itu Mu Yun segera melemparkan balik bola guntur api hitam ke arah Xing Zhongyuan. Akan tetapi dia sempat untuk pergi menghindarinya.
Pada saat yang bersamaan, Mu Yun dengan sangat cepat mendekati Xing Zongyuan dan langsung menyerangnya. Hingga hal itu membuatnya terpental cukup jauh. Kemudian Mu Yun mulai menyerap jiwa Xing Zongyuan dan mendekatkan pedangnya kepada kepala Xing Zongyuan. 哪里去啊？ Di sisi yang berbeda, Sang Ming tampak menjadi sangat emosi kepada pasukannya. Karena banyaknya praktisi dari pasukan utama Zhangzhou yang telah memasuki lautan Pulau Tianxin menyebabkan tertundanya rencana besar dari 4 Kaisar Roh. Kemudian Sang Ming memberikan perintah untuk mengirim semua jenderal roh ke lautan Pulau Tianxi. Kembali ke lautan Pulau Tianxi, terlihat tak jauh dari Mu Yun ada beberapa pasukan ras roh yang baru saja berdatangan. Tak tinggal diam saja, Mu Yun secara diam-diam mencoba mengikuti jejak-jejak pasukan ras roh tersebut. Di perjalanannya, Mu Yun sempat sekilas merasakan sebuah tekanan yang semakin memberatkan dirinya. Beberapa saat kemudian, Mu Yun secara tak sengaja menemukan Wan Wusheng yang sedang bertarung dengan pasukan Sekte Shengdan. Di tengah-tengah pertarungannya menghadapi prajurit Sekte Shengdan, tiba-tiba saja Wan Wusheng ditekan oleh sesuatu yang memikat milik Seng Wufeng. Pada saat itu, Seng Wufeng dan Jan Wuxi mengatakan kalau yang dihadapannya sekarang hanyalah orang-orang yang mengaku sebagai Wan Wusheng saja. Pasalnya, menurut mereka, Wan Wusheng telah meninggalkan benua Zhangzhou sejak 10.000 tahun yang lalu. Tak terima dengan ucapan mereka berdua, Wan Wusheng pun menjadi sangat kesal dan langsung menghancurkan pengikat yang mengikat tubuhnya. Tak jauh dari sana, Mu Yun secara tak sengaja mendapati kemunculan Bai Zhanfeng yang tak jauh dari sana. Ia merasa khawatir dengan Wan Wusheng karena Bai Zhanfeng ini telah memahami puncak potensi pedang. Jika Bai Zhanfeng memberikannya secara tiba-tiba, maka bisa dipastikan akan membuat Wan Wusheng kewalahan untuk menghadapinya. Tak tinggal diam saja, Mu Yun segera melemparkan sebuah bola guntur api hitam ke arah di mana pasukan ras roh yang sedang bersembunyi. Melihat kedatangan pasukan ras roh, mereka semua yang ada di sana mulai mengalihkan perhatiannya kepada pasukan ras roh tersebut. Selang beberapa saat, secara tiba-tiba datanglah Qi Xinyu yang mencoba menghadapi pasukan ras roh. Kedatangan Qi Xinyu itu sangat disayangkan oleh Mu Yun, sebab dia tak berharap kalau Qi Xinyu akan ikut campur dalam masalah tersebut. Pada saat itu, Qi Xinyu menyuruh Yu Xinfeng, Li Yunzi, dan Meng Yifan yang sedang bersembunyi untuk keluar menunjukkan diri mereka. Melihat kehadiran Yu Xinfeng, Li Yunzi, dan Meng Yifan yang baru saja muncul, pasukan ras roh pun memutuskan untuk melarikan diri. Karena mereka merasa tak akan sanggup berhadapan dengan semua orang yang ada di sana. 反以为荣的只有你。灵族不与你们计较。 Lantas, Qi Xinyu, Yun Xingfeng, Li Yunzi, dan Meng Yifan pun langsung mencoba mengejar pasukan ras roh tersebut, yang juga disusul oleh Seng Wufeng dan Jun Wuxi. Sewaktu Wan Wusheng juga ingin menyusul mereka semua, Mu Yun langsung menghampirinya untuk menghentikannya. Menyadari kedatangan Mu Yun, Wan Wusheng pun mengatakan jika Mu Yun datang lebih awal, maka Wan Wusheng yakin dia dan Mu Yun dapat dengan mudah menghabisi Seng Wufeng dan Jun Wuxi. Mu Yun kemudian memberitahu kalau ia baru saja menghabisi Xing Zongyuan. Terlebih lagi, Seng Wufeng dan Jun Wuxi tak akan bisa lari kemana selama mereka berada di lautan Pulau Tianxi. Mu Yun juga berencana akan membalaskan dendamnya kepada keluarga Yun, Sekte Shengdan, Pulau Tianxi, dan kuil darah bayangan hijau. Hal itu dilakukan selepas dirinya membuka segel nanti. Segel yang dimaksud merupakan segel yang menyegel jalan bagi ras tulang untuk memasuki daratan Zhangzhou. Lantas, Mu Yun meminta bantuan kepada Wan Wusheng untuk membuat sebuah pertahanan. Sedangkan dirinya segera melemparkan sebuah bola guntur api hitam dan tujuan untuk menghancurkan sebuah bebatuan yang ada di bawah mereka. Akibatnya bebatuan itu pun menjadi retak yang membuat batu-batu di sekitarnya mulai berjatuhan karena getaran dari ledakan bola guntur api hitam. Di sisi yang berbeda, terlihat Qi Xianyu, Yun Xingfeng, Li Yunzi, Meng Yifan, Seng Wufeng, dan Jun Wuxi tiba di sebuah istana penyegelan ras tulang, yang mana itu dibangun pada 10.000 tahun yang lalu. Meng Yifan tak bisa membayangkan kalau ada seseorang yang benar-benar bisa membangun sebuah istana penyegelan yang megah pada 10.000 tahun yang lalu. Sedikit informasi, mereka semua sebenarnya sama sekali tak mengetahui bahwasanya semua yang ada di sini dibangun dan didirikan sendiri oleh Mu Yun pada 10.000 tahun yang lalu. Tak jauh dari sana, terlihat Mu Yun dan Wan Wusheng sedang mengamati mereka. Mu Yun mengaku dengan kekuatannya pada 10.000 tahun yang lalu, ia dan sangat mudah membangun istana penyegelan itu. Ia juga merasa tak menyangka dengan identitasnya yang baru ini, ia masih bisa melihat istana penyegelan yang ia bangun sendiri. Kembali ke rombongan Qi Xinyu dan yang lainnya, mereka mulai bersiap untuk melepaskan segel di tempat itu. Ini dilakukan untuk mendapatkan harta-harta yang ada di dalam sana.
Selepas mereka masuk lebih dalam, Muyun dan Wan Wuseng pun langsung pergi ke halaman depan istana penyegelan itu. Di sana Wan Wuseng menceritakan kalau seluruh istana ini dibangun oleh gurunya Muyun dan dapat menampung puluhan ribu orang. Mendengar cerita Wan Wuseng itu, Muyun hanya bisa tersenyum-tersenyum tipis saja. Karena Wan Wuseng sama sekali tak tahu kalau yang ada di hadapannya adalah gurunya sendiri. Setelah itu Muyun dan Wan Wuseng langsung masuk lebih dalam ke tempat di mana Qi Xinyu dan yang lainnya berkumpul. Sampai di sana, Seng Wufeng dan Yusi secara tak sengaja melihat kedatangan Muyun, sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk mengejarnya. Menyadari dirinya dikejar oleh mereka berdua, Muyun yang sengaja memancing mereka berdua ke sebuah tempat di istana bagian lainnya. 杀掉我二人，此刻这么做是为了什么？ Sampai di sana dan sampai percaya diri, Muyun langsung meledakkan sebuah bola guntur api hitam yang ia pasang. Akibatnya, Seng Wufeng dan Yusi sempat terkena ledakan-ledakan tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Muyun kemudian bergegas mengeluarkan pedang miliknya dan dengan sangat cepat mulai menyerang Seng Wufeng sehingga terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Di tengah-tengah pertarungannya, Yunusi juga ikut campur yang membuat Muyun terpaksa berhadapan dengan dua orang sekaligus. Pada pertarungan itu terlihat Muyun masih dapat mengimbangi kekuatan dari Seng Wufeng dan Yunusi. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.